warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi dhawi nufusi zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده ووالده والناس أجمعين وقال العلماء ورغبة في الخير خير وعمل بر يزين وليقاس ما لم يقال. Alhamdulillah jamaah maghrib yang Allah subhanahu wa ta'ala Masjid Al-Amin, mudah-mudahan masjid ini selalu makmurnya, amin ya rabbal alamin ya. Kita yang memakmurkannya mudah-mudahan selalu curahkan rahmat. Orang yang memakmurkan masjid pasti rahmatnya bercurah-curah. Amin. Kenapa? Karena pusat rahmat adanya di masjid. Sehingga masuk masjid saja Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Bukan satu pintu tapi abwab. Abwab ini jama'. Beberapa mungkin ribuan pintu rahmat. Jadi pulang dari masjid ini banyak rahmat. Ya. Karena sudah didoakan, sudah didoa. Satu rahmat saja sebenarnya sudah cukup. Tapi ini abwab, ya, beberapa pintu. Pintunya banyak tapi nggak dimasukin. Ya, aja nuk itu. Pintunya sampai 4 masjid itu, tapi nggak ada yang masuk. Ya. Karena memang ya kebaikan ini perlu hidayah. Kebaikan ini perlu hidayah. Gak usah masuk ke masjid, Pak. Makan pakai tangan kanan ini perlu hidayah. Pakai tangan supaya refleks makan minum pakai tangan kanan ini perlu hidayah luar biasa. Kalau enggak hidayah Pak, kiri lagi. Ya, kalau HP tangan kanan, ya wudu tangan kanan, makan dan minum tangan kiri. Itu perlu hidayah sebenarnya. Ya, kalau apalagi berangkat ke masjid, ya. Berangkat ke senyum saja, senyum. Kalau nggak ada hidayah apa sulit senyumnya, cemberut. Ya, masya Allah. Ternyata berapa kali kita disuruh baca minta hidayah? Satu hari yang pokoknya kurang lebih 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Ya. Itu yang pokoknya 17, belum qobliyah ba'diyah. Belum sholat duha, belum tahajud. Kenapa? Memang hidayah itu murni milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Rahmat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah itu apa sih? Kebaikan. Jadi kalau berbuat baik tidak ada kebaikan dari Allah, nggak akan bisa. Muhalbis. Jadi kebaikan seseorang itu murni Allah berikan kebaikan bagi dia. Itunya. Karena hidayah itu salah satunya kebaikan. Masya Allah. Sehingga kebaikan-kebaikan Allah ini diumbar ke seluruh makhluk. Sehingga Ar-Rahman. Cerita dunia dan cerita akhirat cukup 2 saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Cerita tauhid cukup Bismillah. Beres. Jadi Bismillah. Ya, jangan dulu banyak. Bismillah. Ya, kita mengenal nama dulu. Siapa yang memberikan kebaikan, kita minimal kenal nama, ismun. Kenal nama, kalau bahasa Arabnya asma. Jadi mengenal dulu namanya siapa. Oh Allah. Ya, nama yang sering memberikan kebaikan tanpa batas. Walaupun orang itu banyak maksiat, ya, tidak mengenal dia manusia itu taat atau
wasiat kebaikan selalu diberikan. Siapa? Ya Allah. Maka Ar-Rahman ini ayil mun'imi bijala ini ni'ami fi dunya ala jamil makhluqat, artinya sifat yang memberikan kenikmatan ke seluruh makhluk. Siapapun dia, hak mendapatkan rahmat ini. Siapapun dia. Begitu Allah ciptakan, begitu Allah juga iringi mereka ini kenikmatannya. Gitu ya. Jadi sama saja. Ya, kenikmatan itu cuma satu, Ar-Rahman ini. Tapi satu ini yang merasakan seluruh makhluk. Seluruh makhluk, Pak. Jadi Bapak kalau makan daging ayam, daging kurban ini masih sama. Begitu ada semut gusur-gusur bekas-bekas daging set, maka mesinnya digusur, diguduk, nikmatnya kayak gitu juga. Atau Bapak nikah sama, kawinnya gitu sama. Ingat kawin-kawinnya? Alhamdulillah kawin-kawin dah. Gitu, bedanya. Tuh. Karena nikmat satu. Ya. Yang kedua baru Ar-Rahim, ini cerita akhirat. Cerita akhirat. Kebahagiaan di dunia Sa'dun itu kebahagiaan di dua. Kebahagiaan di dunia. Baru di akhirat Fauzun. Beda, namanya agak beda sedikit. Di dunia Ar-Rahman, di akhirat Ar-Rahim. Di dunia Sa'dun, di akhirat Fauzun. Keberuntungannya. Sama di dunia keberuntungannya Sa'dun, keberuntungan atau bahagia. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi wajar dan pantas kalau Allah menghukum entar. Begitu kita makan satu nikmat, kenikmatan, lalu tidak baca, Allah nggak disebut. Tuh. Allah nggak disebut. Allah hantarkan nikmatnya kepada kita, dan Allah nyuruh malaikat supaya menjaga sudah ribuan tahun ini nikmat supaya nyampe kepada mulutnya si jahil. Begitu nyampe nikmat dia tidak baca bismillah, tidak nyebut Allah, pantas dosa juga. Karena contoh dari sebutir nasi itu sudah dijaga oleh Allah, ini nasi miliknya si Anu. Maka Allah kerahkan malaikat Mikail untuk menjaga ini. Bagaimana ini butir nasi nyampe kepada mulutnya si Zaid? Dijaga, Pak. Dan ribuan orang yang berkorban untuk menjaga ini dari kalangan manusia. Kalangan makhluk gaib juga sama. Malaikat-malaikat sibuk. Malaikat Mikail menjaga. Ya, coba begitu mau makan gak baca bismillah. Sedangkan satu suap nasi ribuan orang yang korban. Ya, coba dari mulai petani. Kadang petani parase jeung pamajikan nana dar-der-dor gara-gara tara balik di sawah wae. Masih di sawah mulu. Umumnya Bang, kalau ke Lampung Barat itu dikerui. Eta saminggu di sawah. Itu pan jauh ka lemburna. Ya. Kadang-kadang dari petani mulai dipanen, digiling masa tukang penggilingan nana sekian orang. Dulu ke pasar juga Allah, ribuan Pak. Ya, pantes dosa orang ya lamun makan teu maca bismillah. Karena sudah banyak korban. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ongkos salah karak ingat. Nya poho orang teh tah. Ya teu naon. Masih ingat keneh mah. Ya. Masya Allah. Ya, kata Allah baikna sebut Al-Karim. Ya, Al-Karim. Maka ya Allah ya Karim kirim. Ya Karim ya kirim jadi gitu ya. Masya Allah. Memang benar dengan karimnya Allah. Tidak ada yang dermawan kecuali Allah. Setelah Allah dari kalangan manusia Allah ciptakan makhluk yang dermawan, Nabi. Siapa lagi yang dermawan setelah Nabi? Para ulama. Masya Allah. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala-nya selalu mengingatkan kepada kita ya.
Selalu memberikan kebaikan terus, karena apapun kalau tanpa hidayah dari Allah nggak akan bakal bisa dan tidak ada nilai. Ya, hidayah itu mutlak milik Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Kekasih Allah saja punya kekasih. Ya, tapi urusan hidayah mah urusan Allah. Itunya tuh komo meureun urang, ya. Si eta mah cenah geus diajak ku aing tara ka masjid wae cenah embungeun we ulah ngambek da hidayah milik tugas urang mah kitu geus. Gitu. Teu kudu ngambek. Da utuh urusan hidayah urusan Allah, urang mah tugasnya kitu we. Ya. Ajak. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Wahbub nabiyaka summa azim qadruhu wabkhal bidinika ma yurabika ma samun. Wahbub, cintailah oleh kamu nabi kepada nabi kamu. Sok silahkan cintai nabi kamu. Berbagai cara rasa cinta kepada nabi, berbagai cara. Dan dengan cinta ini, ya, tuh, karena perilaku rasa cinta itu pun ada nilai. Itu pun ada lagu kumaha ge. Karena cinta, asal judulnya karena cinta. Tuh, karena cinta. Tentunya ada batasannya. Ya, kalau terlalu cinta melanggar itu bukan cinta. Ya. Summa azim qadrahu, lalu agungkanlah martabatnya. Agungkanlah martabatnya. Ya. Sok junjung sunnah Nabi. Junjung sunnah Nabi, Pak. Dalam sunnah Nabi ada kejayaan. Junjung sunnah Nabi. Karena seseorang akan mendapatkan kekasih Allah, jadi titel kekasih Allah karena menjunjung nabinya. Bohong seseorang ngaku kekasih Allah tapi tidak menjunjung nabinya. Ya. Wabkhal bidinika. Ya, pelitlah kamu dengan agama kamu. Maksud agama jangan dimurah-murah. Jangan dimurah-murah. Allah uji dengan berbagai cara. Padahal dengan ujian itu bukan satu hukuman. Begitu ada yang mengenai kepada diri kita satu yang tidak menyenangkan atau tidak merasakan enak, ketahui itu bukan hukuman, tapi Allah untuk menguji kemurnian kita. Untuk menguji kemurnian kita, benar gak ini orang? Maka diuji berbagai cara. Berbaginya, itu ujian. Bagi kekasihnya Allah, dia akan merasakan alhamdulillah Allah telah menguji saya. Berarti saya ini selalu diperhatikan. Nah, gitunya. Kalau orang nggak diperhatikan, Pak, ya orang ujian itu bagi orang yang sekolah tuh. Sekolah itu ada guru segala macam. Pasti diuji sama gurunya. Orang yang nggak sekolah mah nggak bakalan diuji. Ngapain ujian? Ujian naon? Oh, berarti orang ini berkelas. Begitu ada ujian segala macam, alhamdulillah saya ini orang berkelas. Ya, Allah sedang menguji saya. Menikmati dalam ujian, udah asal. Dinikmati dalam ujian, bukan penuh dengan keluh dalam ujian, tidak. Ya, nah, salah satunya menjunjung Nabi. Jangan sampai agama dimurah-murah. Ya, agama toleran boleh, tapi agama jangan dimurah-murah. Ya, jangan murah sehingga dina apalagi dalam sulam taufiknya bab murtad itu banyak. Ya, murtad itu ada daripada ucapan, ya. Yang kedua perilaku, yang ketiga dalam hati itikad. Ya, masya Allah, pertahankan. Walaupun iming-iming manis ceritanya, tapi akan menjadikan pahit lamanya. Tapi kalau mempertahankan agama, Pak, kelihatannya pahit tapi akan manis selamanya. Ya, pertahankan. Ma yurabika masamun, yang memang pendapat kamu itu dosa. Ya, sekira itu pelanggaran. Apabila kita berbuat sesuatu ini memang dicintai Nabi. Ya, dicintai Nabi. Lalu semua orang tidak menyukai sesuatu tersebut, maka kata ulama, kerjakanlah sesuatu yang menyenangkan Nabi. Karena satu saat pun, ya, orang yang tidak menyukai lama-lama akan jadi menyukai kepada kamu. Allah akan arahkan.
Sebaliknya, apabila kita mengerjakan sesuatu yang dimurkai oleh Nabi, semua orang suka. Padahal semua orang suka, senang kalau itu dikerjakan. Tapi ini pekerjaan ini Nabi nggak senang. Maka kata ulama, tinggalkan, hati-hati. Ya, karena satu saat ya kesenangan itu akan mendatangkan kebencian. Masya Allah. Ya. Cintai Nabi kamu dan terusnya kalau diusut turunan-turunannya, ya, Bani Hashim, Bani Muthalib, terus kita tugasnya memuliakan. Adapun kesalahan itu urusan mereka dengan Allah. Kita mah tugasnya memuliakan dan menghormat gitu. Itunya. Orang tua berantem sama orang tua kelihatan anak, itu urusan orang tua. Urusan orang tua. Orang tua berbuat salah, itu urusan orang tua, salah dia dengan Allah. Tapi tugasnya kita memuliakan orang tua, gitu. Yeah. Ulama-ulama berbuat salah. Ulama-ulama berbuat salah, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita memuliakan para ulama. Akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. Muliakan mereka. Tugas kita memuliakan. Ya, urusan salah, urusan dia dengan Allah. Kita juga banyak salahnya. Ya gitu kasepnya. Punten ya agak santri wae. Rasane ngaji di kobong gitu. Ya, jadi kasep wae bahasana saya mah. Nu goreng. Karasep wana santri mau karasep. Ya. Ya gitu. Wa subatu rabi'ata asyara, cabang iman yang ke-14, hubun nabiyina Muhammadin, yaitu mencintai Nabi. Jadi sebut Habib, ya. Ai habibun bina mudhaaf, habba yahubbu. Ya. Kalau isim fa'ilnya habibun, habibun itu isim fa'il mana kasroh. Kalau bahasa santri isim fa'il mana kasroh, hababun, habibun. Apa artinya? Banyak menanamkan rasa cinta gitu. Itu Habib ya. Bukan kebencian tapi rasa cinta. Datang ke umat, senang pada sunnah Nabi, senang rukun ya. Atau kiai juga sama. Kiai waqayaqi wiqayatan bina lafif mapruk ya. Bina lafif mapruk sulasi mujarad bab kedua. Waqo yaqi wiqayatan fahuwa waqin wa dzaka mauqiun ki jagalah ya, atau pakai hak sakta ya, kata ngaji heula sakedeungnya sorop ya santri heula. Jadi kalau ada fi'il amar satu huruf maka wajib pakai, maka bagus pakai hak sakta jadi ki. Jadi pakai hak ki. Ya ilahi, wahai Tuhan kamu. Dibaca berebetkeun kiyahi. Artinya apa? Jagalah wahai Tuhan aku. Sama aja. Gitu ya. Tadi waqo yaqi wiqo ya tanbina lafif bisa nanya ai kiai teh naon segatna ma fil amar. Ya, dari lapif mapruk kejenting teu ngarti ge lapif mapruk puna usul menjarub bab kedua waqo yaqi wiqo ya tanpa huwa waqin wa zaqa mungkin ki. Ya ilahi wahai Tuhan, jagalah wahai Tuhan diri aku. Tuh, yang selalu menjaga dirinya. Ya, kecintaan kepada Nabi, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada umat, kiai ngaranna. Itu, kiai. Habibun juga sama. Habib itu isim fa'il, mana kasroh artinya banyak. Apa kata hub? Banyak menanamkan rasa cinta, banyak kecintaan dia. Itu Habibnya sama aja ujung-ujungnya sama. Jadi ini dua kiai atunya kalau bukan turunan dari Nabi berarti warasatul anbiya, apalagi turunan Nabi sama ya. Muliakan dua ini ya, turun zuriat Nabi dan para kiai. Kenapa? Kiai ini bahasa Arab nama ulama kiai ieu ya, ulama gitu ya. Tugas kita memuliakan. Kesalahan itu urusan mereka. Urusan mereka kesalahan. Ya, bukan urusan kita.
Jadi mencintai Nabi kita Muhammad SAW. Kalau Rasulullah SAW la yu'minu. Nah, ini la yu'minu bukan berarti total tidak beriman. Ya, inilah Nabi jadi tersampurna. Ayat 88, 100%. Mungkin ayat 2 atau 5%, 5 nah kurang. Jadi 9,5 gitu ya. Tidak semua totalnya. Tuh. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna salah satu di antara kalian hatta akuna, sehingga aku bukti ahabba, lebih dicintai ilaihi daripadanya, min nafsi, daripada dirinya. Ya, kata Nabi, seseorang ya, karena Nabi memang Nabi itu aslul wujud itu Nabi. Panghela dulu pertama kali diciptakan itu nur Nabi. Laulahu lama khalaqtul jannah wan nar. Kata Nabi, kalaulah tanpa engkau ya dia, tanpa dia, aku tidak akan ciptakan neraka dan surga. Gubra gue ayat deui. Tulisan di bawah, laulaka lama khalaqtul aflak. Ini secara makna sama. Tuh, secara makna sama. Wajar dan pantas. Asalnya adanya kita memang ada sebab adanya Nabi. Tuh, wajar dan pantas dicintai itu wajar. Berbagai cara mencintai. Wajar dan pantas. Artinya, orang cinta negara setiap 17 Agustus ada acara kemerdekaan. Hubul waton minal iman. Salah budak hubul wadon. Aduh. Karena denge tonna doang, jadi hubul wadon. Jadi wadon pan waton beda, Pak. Ya. Aduh, masya Allah, cita ke negara, bapak cita tanah air, masya Allahnya. Bagaimana dengan ke Nabi? Sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya. Jadi begitu ada urusan Nabi dan urusan kita, anjuran Nabi dengan urusan kita, mana yang didahulukan? Nah itu. Ini anjuran Nabi begini, sedang urusan kita harus begini. Mana nih, Paradok? Maka dahulukan anjuran Nabi. Tidak semata-mata Nabi menganjurkan di situ ada kemaslahatan. Itunya. Anjuran kita wallahu a'lam, enggak ada jaminan. Kalau anjuran Nabi sudah pasti ada jaminan. Pasti Pak ada jaminan. Min nafsihi, dari dirinya, wa malihi, dan hartanya. Begitu kita ada usaha. Nah, alhamdulillahnya tahun kemarin baru tahun ini kan, 2 bulan sebelumnya kita disuruh korban diri puasa. Korban diri 1 bulan. Nah, bulan haji ini korban harta. Pergi haji ya harta ya diri tuh. Yang tidak pergi haji korban di dia, korban harta. Mudah-mudahan yang haji sini mabrur semuanya. Saya rehatkan semua bisa pulang ke tanah air. Kecuali ada yang niat mati di sana. Kecuali ada yang niat mati di sana. Tong didoakan sama cenah bisi bener, bisi ada niat pengen di sana gitu. Wa malihi, begitu kita ada harta kita, nafsu dan sunnah Nabi mana berlawanan nih, maka dahulukan anjuran Nabi. Anjuran Nabi itu pasti ada keberkahan, tapi anjuran kita tidak ada jaminan. Ini tidak ada jaminan. Wa walidihi, bahkan anak, ya. Masya Allah, karena anak tidak sedikit, ya, karena anak tidak sedikit sunnah Nabi dilanggar. Karena anak kecintaan kepada Allah hilang, karena anak kecintaan kepada Nabi pun hilang. Kita menyenangkan anak, tapi Nabi tersinggung. Kita menyenangkan anak, kadang-kadang Nabi tersinggung, bahkan tidak ada Nabi di situ. Satu hari ulama diundang. Ulama diundang lagi hajatan, masya Allah. Pak Kiai, ini sudah saya undang semua satu kampung. Ya, kata Kiai, cuma satu yang kamu nggak undang, sunnah Nabi nggak diundang.
Gitu doang. Semua orang diundang supaya makan di rumahnya, begitu hajat nyunatan, tapi cuma satu yang kamu undang, sunnah Nabi dalam hajatan ini enggak kamu undang. Gitu. Masya Allah, hadirin yang mulia. Wa walidihi, tuh Nabi Ibrahimnya. Masya itu mengetes sebenarnya Nabi Ibrahim, dites Allah langsung karena Khalilullah. Ya, jadi Khalilullah kalau Nabi Habibullah, ternyata pangkat Habibullah lebih tinggi daripada Khalilullah. Ya, tuh Nabi Ibrahim dites oleh Allah, benar ke Allah ya, sok anaknya suruh sembelih, kecintaan anak. Tapi memang rela Nabi, ya Nabi tidak boleh ada kecintaan kecuali hanya kepada Allah, artinya nggak boleh Pak para Nabi mah. Ya. Nah, tuh. Wa walidihi, dan orang tuanya, bapaknya, masya Allah, seorang bapak, seorang anak, ya, apabila seseorang lelaki nikah sama istri, suami istri, maka seorang laki suami ini berbuat baktinya kepada siapa? Kepada ibu bapaknya. Nurutna kepada ibu bapak. Seorang istri wajib nurut kepada suami, suami wajib nurut kepada ibu bapak. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Masya Allah. Keridoan seorang suami ada di ibu bapaknya. Keberkahan suami ada di ibu bapaknya. Ya, ulah sakali-kali wenya. Cek ibu kieu nurut. Kan? Kenapa? Begitu suami berkah, maka istri pun akan merasakan keberkahan. Bahkan itu wan nasi ajmain, seluruh manusia. Ya. Apabila mereka kamu cintai tapi aku tidak dicintai, mual sampurna iman kamu. Yang namanya sempurna Pak, kita ini hari kesempurnaan. Kalau tidak sempurna kira-kira gimana? Rukun sholat tidak sempurna, atau kita bikin paspor tidak sempurna, bikin proposal tidak sempurna, tuh gitu. Pengajuan tidak sempurna. Waduh, ya kira-kira mungkin diterima tapi belum tentu dikabulkan. Diterima belum tentu dikabul, ditunaikan. Tadi namanya, jadi dengan kecintaan kepada Nabi, ya harus melebihi segala-galanya. Nabi senang kalau berjamaah, memang lagi enak gendong-gendongan anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duh aing mah yudak jenting ceurik Pak. Atuh rek dibawa-bawa ke masjid. Ya, sing ade salat bawa-bawa masjid, bawa budak. Ya, enggak dilarang, silakan aja. Tapi digendong mah dia pakai pempes loba cekiihan. Ulah tuh. Bersihanan lah pempesna, cekihanan. Memang boleh, tidak dilarang salat bawaan anak digendong di ai budak na pakai pempes loba penuh pempesna ceki. Atau enggak boleh. Pan bonat najis tuh. Ya. Tadi yang mulia, Masya Allah. Wal muradu bin nasi ghairu haulal mazkur. Yang bukan maksud di manusia ini bukan yang disebutkan tadi. Pertama dirinya, yang kedua hartanya, yang ketiga anaknya, empat bapaknya, ya. Selain itu, wal madu wajiran wal asab, ya, yaitu orang kenalan kita, kerabat di mana yang dekat, misalkan kakak dan adiknya, adik kita, kakak kita, ya. Memang itu yang kalau dalam urutan kita berinfak itu kita dahulukan. Ya, yas'alunaka madza yunfikun. Pertama, siapa yang aku beri ya Rasul? Pertama, falil walidain, orang tua. Ya, selama masih ada orang tua dahulukan dia. Ya, kalau kita mau zarah kemana-mana, zarah dulu kedua orang tuanya. Kalau kita memberi kemana-mana dahulukan kedua. Cenah orang tua aing mah geus kaya, lain masalah kayanya. Bukan masalah urusan kaya, urusan dia. Kita mah tugasnya memberi, gitu. Ya. Yang kedua, falil wal aqrabin, ya, kakak kita, adik kita. Kenapa? Karena al akhul kabir bimanzalatil ab.
Ya, kita punya kakak lelaki yang gede paling tua, itu martabatnya seperti bapak. Ya, al-ukhtul kabirah bimanzalatil kata usul fikih. Ya, saudari, ya, kita punya kakak perempuan, itulah pengganti ibu bimanzalatil Ya, tuh. Karena begitu warisan cenah kudu disarwakeun ulah. Maka warisannya ge beda, laki dengan perempuan. Li zakari mislu hadzil unsayain. Lelaki mah bagian 2, wanita 1. Kenapa? Karena lelaki banyak sekali berperan tentang masalah wanita. Begitu dia yatim piatu, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak ada paman dari bapak, nggak ada. Ya, yang jadi wali siapa? Adiknya yang lelaki. Yang jadi ini siapa? Adiknya yang lelaki atau kakaknya yang laki, itu begitu. Ya, ya, masya Allah. Lanjut. Wa hubbur rasuli, dan adapun cinta kepada Rasul, huwa ainu hubbillah, itu bentuk cinta kepada Allah. Jadi enggak usah mimpi. Kalau kita pengen cintai Allah, enggak usah berangan begitu. Cintailah aja Nabi. Cintai aja Nabi, ya. Cintai aja Nabi. Di sana begitu cinta Nabi ada terkandung otomatis cinta kepada Allah. Kudu ngaku-ngaku saya cinta Allah, enggak usah. Nggak usah, kerjakan aja sunnah Nabi. Di sana ada kecintaan Allah kepada dia. Bukan dia cinta pada Allah, tapi Allah cinta sama dia. Ya. Pengen kita cinta apa dicintai? Otomatis pengen dicintai. Ya. Kalau kita cinta belum tentu dia nerima cinta kita. Tapi kalau kita dicintai otomatis harus diterima. Allah lagi yang mencintai. Ya. So qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Coba qul, katakan wahai Rasulullah, in kuntum, kalau kalian bukti semua, ada semua, tuhibbuna, kalian mencintai semua. Kalau kamu pingin cinta semua Allah pada Allah, kalau kamu ingin dicintai Allah, ya, fattabi'uni, ini perintahna. Itabi'u. Jadi itabi itu geus kerjain saja, enggak usah bedah buku. Kerjakan saja, nurut saja kepada aku. Akunya itu Rasulullah. Ini firman Allah ditalkinkan kepada Nabi. Begitu dekatnya Allah dengan Nabi, dengan bahasanya ni. Ni itu firman Allah tapi maknanya Nabi Muhammad. Ya, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Maka kalau sudah jaminan itabi, maka yuhbib, ada jawab. Kalau sudah ngikutin kan, maka ada jawaban di situ. Yuhbib kumullah, maka Allah senang pada kamu. Bukan kamu senang pada Allah, tapi Allah senang pada kamu. Tuh. Bukan itu saja. Wa yaghfir lakum, jaminannya ya, dosa kamu dimaafkan. Ghafaro itu dosa dan tulisannya dan cara-caranya dihapus semua. Ya, dosanya dan bikin cara dosanya pun dihapus. Gara-gara ngikut doang. Tugasnya ngitu inges, nguntit Pak. Teku dulu pada dipikir. Ya, da inges ilmu doruri. Wa doruri mah wa nazari mah tajalita amuli wa angsuha dorurinya. Kalau ilmu nazari memang perlu dibedah buku. Perlu supaya memahamkan. Tapi ini doruri, enggak usah dibedah buku, ikutin saja. Ya, karena agama tidak mesti harus dimasukkan ke dalam akal. Semua agama, ya, sulit. Agama harus dimengerti oleh akal. Akal tidak mampu, sempit. Akal tidak mampu. Maka kata sahabat, kalaulah agama harus dipahami oleh akal, maka tatkala dia ngusap khuf, kan kalau musim dingin, nggak usah musim dingin juga bisa, ya. Beli khuf, dalam ilmu fikih kan ada khuf pakai sepatu dari kulitnya, orang Pakistan, orang India katanya marake, katanya, ya. Di orang mana naunan, di masjid pakai sepatu, datang biasa di orang banyak. Yang diusap seharusnya bawahnya, karena bawahnya dipakai nginjak-nginjak. Ih, malah cukup diusap atasnya doang. Tuhnya, itulah gambaran agama, ya. Jaminan yuhwayaghfirun wallahu ghafurur
Rahim. Entar ada sifat pengampun, sifat pemaklum kepada orang. Kalau kita ikut Nabi, wah, aing malu komo lewi tuh. Coba itu jalan melihat orang nggak sholat, ngan mancing itu isuk tuh sore, ya, itu mah mancing terus. Sholat itu ya Allahnya, kita belum diberi hidayah. Seandainya saya kalau nggak dikasih hidayah, mungkin lebih mancing. Aing 7 puting mal balik sih ganate. Ya, saya mau lebih parah sih kan tuh. Ya, akan jiwa selalu memaklumi Pak. Tuh, untuk saklek, untuk galak, untuk saklek gitu. Oh, pokoknya nama saya neraka. Aduh, emang neraka boga saha. Ya. Yang kedua warahim, guwal ghafurur, wallahu ghafurur rahim. Ada sifat kasih sayang. Duh, Masya Allah. Ngikutin Nabi itu untung pertama jadi kekasih Allah, yang kedua dosa dimaafkan, yang ketiga jiwanya pemaklum, pemaaf, yang keempat suka kasih sayang. Pintu pertama mau jadi wali Allah, kekasih Allah, mahabbah rohimun, ya, cinta ke semua makhluk kecuali juri dan iblis turunan. Tak ulah sampai teman musuh kudu lawan. Jangan kalah sama musuh, bahaya. Jangan ditemenin lagi musuh mah, lawan. Kalau dilawan dapat nilai. Jadi wajar setan tuh jangan dibunuh, biarin aja biar pengembang biak. Kenapa? Supaya nilai kita. Orang ibadah tanpa ada rintangan, godaan, nilainya sedikit Pak. Tapi orang banyak rintangan tapi mampu ibadah, luar biasa. Wajar dan pantas begitu anak satu, ya, nilainya sekian. Begitu anaknya 12 nilainya sekian. Sebab yang dia bawa bukan satu. Allahu Akbar, hilang semua tuh 12. Hebat. Anak satu masih sholat duha, mantap. Boga anak 12 masih sholat duha. Lumayan. Beban dia lebih banyak sebenarnya, tapi masih mampu sama. Contohnya, ya kata ilmu tasawuf kan, dari Kifayatul Atqiya gitu. Wa tawakkalan mutajarridan. Ya, kalau kamu tidak punya tanggungan, tawakal saja, tinggalkan kerja. Kalau tidak punya tanggungan. Kawin hente. Kawin encan hentenya, kawin belum. Hente. Normal atau normal. Kawin belum tuh enggak punya tanggungan. Enggak punya tanggungan. Sudah tawakal. Enggak usah ripuh-ripuh cari ini, cari itu. Di bawahnya lagi ada kaidahnya lagi. Ya, kalau kamu punya tanggungan, kata Imam Ghazali pilih. Kalau seandainya kamu meninggalkan kerja kasab, lalu orang akan menghina kamu dan tanggungan kamu lebih banyak, maka kamu pergi cari kasab. Tapi kalau itu semua aman, nggak usah capek-capek. Nggak usah capek. Masya Allah. Simpel dunia itu Pak. Lah emang rizki sudah dijamin ku Allah, nggak usah ikut campur yang sudah dijamin. Ya. Terus kamu tahu nggak mau di mana? Nggak tahu. Lalu ngapain kamu ke sana? Sibuk-sibuk. Orang di mana tahu rezeki kamu di mana diletakkan? Tuh. Kalau sudah tahu, apalagi sudah tahu, ngapain harus sibuk-sibuk? Masya Allah, luar biasa. Tah orang mah kerja kasab terus, hati tetap ke Allah. Lanjut. Wa kadzalika hubul ulama, cinta kepada Rasul itu adalah mencintai ulama. Masya Allahnya. Kenapa? Karena banyak al ulama warasatul amriya, akrimul ulama, muliakanlah mereka, ya, sebab mereka pewaris Nabi. Ya, Nabi ngawariskeun ka para ulama. Atuh apa yang ada dalam Nabi langsung turun kadinya tah. Ujian nana seperti ujian para nabi, gitunya harus diterima, harus siap. Ya, maka muliakan mereka. Wal atqiya, orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Yang selalu mentaati perintah Allah, ya, cintai mereka.
Begitu ada orang yang berbuat baik kita senang. Ini tanda orang baik, ya, kata Ibnu Malik. Ya. Begitu ada orang yang berbuat baik maka hatinya senang, ini tanda orang baik. Warokbatun fil khairi khairun, senang kepada orang kebaikan, itu orang baik, ya. Mudah-mudahan kita senang semuanya. Rangkul aja kebaikan semua, ya, rangkul. Li'anna Allah Ta'ala yuhibbuhum, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Ya. Lantas siapa kalau bukan ulama yang menerangi dunia ini? Setelah para nabi, sahabat sudah enggak ada, tabi'in sudah tak ada, terus tapi wali-wali songo ke Jawa Barat, ke Jawa Timur, ya Masya Allah, ke Pulau Jawa. Ya. Mereka kekasih-kekasih Allah rela, ya, meninggalkan ini dan meninggalkan itu. Masya Allah, wajar dan pantas kita mengenang kecintaan mereka. Wajar. Wahum yuhibbunahu, dan mereka juga cinta kepada Allah. Wa kullu dzalika yarju ila hubbil asli, dan itu semua akan kembali kepada cinta yang asal, yaitu cinta kepada Nabi. Jadi diurut ya. Cinta kepada ulama berarti dia ada cinta kepada Rasul. Bohong dia cinta kepada Nabi kalau dia tidak cinta kepada ulama. Cinta kepada orang-orang soleh itu tanda cinta dia kepada Nabi. Bohong dia cinta kepada Nabi melewati cinta kepada orang soleh. Siapa sih orang soleh itu? Alladzina yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una bil khairat wa ulaika minas salihin. Orang soleh ya tandana. Hiji yu'minuna billah, dia selalu bergantung kepada Allah, apa-apa selalu ngadu kepada Allah. Datang ini Allah, datang ini alhamdulillah, datang itu alhamdulillah. Enggak ada kata keluhan. Enggak ada kata keluhan. Alhamdulillah weh judulnya. Wal yaumil akhir, dan dia juga meyakini hari akhir. Wa yusari'una fil khairat, dan bersegera dalam kebaikan. Resep lamun aya kebaikan teh senang. Apalagi ada orang berbuat baik, dia tidak mampu, alhamdulillah si anu meuli kurban opat, alhamdulillah aing mah teu jiji acan atuh sugan wae ka bagian hulu. Nah, kitu nya. Untuk sifat dengki dihilangkan. Cenah opat ge nyaho aing modalna dah. Tuh, bari manehna teu korban eta sifat dengki, maka disembelih Pak bulan haji. Ya, pencit nu kitu teh nya. Pencit hate sifatna. Jadi salah satunya menyembelih itu salah satu menyembelih keburukan hati, ya. Sehingga di bulan haji itu ada cerita dalam ilmu fikihnya, ya, tebak-tebakan, guyonan, ya. Dalam ilmu fikih itu ayah, ya. Jadi saking pentingnya kita berkorban. Jadi begitu ada sapi, kawin sama sapi, melahirkan sapi, lalu bentuknya seperti manusia, tuh, berarti bin sapi punya. Ngaran si Pedin bin sapi. Akhirnya sapi ini berbentuk manusia biasa normal. Mondok masandren di Pakistan kayak mana segala macam jadi hafid Quran. Begitu dia pulang ke kampungnya jadi khotib Idul Adha. Ayuhan nas, jadi imam, jadi khotib. Ari DKM tahu riwayatnya dia. Ya, sedangkan masjid itu nggak ada kurban. Maka boleh setelah khotib dia dirajang jadi kurban. Kiai we geus dipotong dah cenah, da anak sapi ieu. Saking pentingnya saking pentingnya kurbannya Pak. Dalam kitab Bajurinya sarahnya bab kurban itu kalau tidak mampu dengan sapi atau dengan kambing, atau tidak unta, sapi, kambing, tidak kambing boleh pakai ayam jago. Sok Bajuri jud 2 itu, tapi harus mana? Ittiba kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Saking pentingnya untuk mengeluarkan sifat, ya, kedermawan di bulan haji. Ya, hayam jago, panang hayamnya, ai burung ngeuletik teh atuh jeung naonnya, ai manuk mah deuh atuh. Leutik teuing atuh, salah paham ge manuk saha cenah eta nyaho. Kapanggih huluna doang. Ya, itu bulan hajinya, Pak. Saking penting. Jadi memang Allah mah enggak mandang bahwa kurban gemuk nagal henteu, tapi ketakwaannya eta.
Sifat orang ya, sifat ya, jangan terlalu bangga begini Quran ini. Nah, jadi sifat tetap harus sembelih. Ya. Sifat dipamerkan, sifat ria, hilangkan tercela kurban. Mudah-mudahannya Allah berikan kepahaman ya. Selalulah mudah-mudahan doa sama Allah, ya Allah berikanlah rahmat curahkanlah rahmat kepada kami, kepada keluarga kami dan semuanya. Doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.